Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua muridnya. Kepada Yasirwan, dipersilahkan. Siap, Bu. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sirwan yang telah memimpin doa bersama. Terima kasih juga kepada siswa-siswi yang telah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya akan memeriksa kehadiran dengan membagikan link Gform yang terdapat pada kolom chat. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian mengisi Gform. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini saya kirim ya linknya. Ya, baik anak-anak, mengenai daftar kehadiran sudah selesai. Alhamdulillah hari ini pada hadir semua ya. Selanjutnya, saya akan ya baik anak-anak, untuk kehadiran sudah selesai ya. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat mengenai materi yang akan dibahas pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mengidentifikasi menu desain grafis Corel dan juga membuat desain grafis untuk keperluan media cetak. Ya, untuk bagian pertama, kita akan mengidentifikasi menu desain grafis Corel. Di sini saya akan membagi menjadi 3 materi, yaitu menjelaskan pengertian grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Lalu mengetahui aplikasi apa yang digunakan untuk membuat grafis berbasis vektor dan bitmap. Dan yang terakhir, menerangkan fungsi menu dan icon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis. Ya, selanjutnya ini ada grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengenalan grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu desain grafis. Nah, jadi pengertian desain grafis dari ilmugrafis.com dijelaskan bahwa grafis artinya gambar, di mana setiap gambar mengandung sebuah pesan yang akan disampaikan si pembuat gambar kepada halayak. Nah, sedangkan menurut ilmu komputer, desain grafis adalah gambar yang diolah atau dimanipulasi. Lalu di sini ada juga desain grafis adalah sebuah ilmu dan keahlian dalam perancangan media komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, baik berupa informasi mengenai sebuah produk dan jasa ataupun ide ke dalam bentuk visual. Ya, baik. Selanjutnya, nah, di sini kita masuk ke bagian tipe grafis. Nah, jadi tipe grafis atau gambar-gambar grafis yang diproses terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bitmap dan vektor. Nah, kita langsung ke grafis berbasis bitmap. Nah, jadi grafis bitmap adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik yang mempunyai warna atau pixel. Nah, lalu di sini ada kelebihan grafis bitmap, yaitu pemakaian memori prosesor lebih kecil. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu ukuran file yang dihasilkan besar. Nah, di sini juga ada tipe-tipe file grafis bitmap, yaitu JPG, JPEG, TIFF, TIF, dan PNG. Nah, selanjutnya kita akan membacakan ciri-ciri grafik bitmap, yaitu yang pertama, gambar pecah ketika diperbesar.
Nah, yang kedua, gambar tersusun dari banyak piksel-piksel yang memiliki warna masing-masing. Nah, lalu yang ketiga, gradasi warna lebih luas dan nyata. Nah, ada juga nih ciri-ciri yang lainnya, yaitu semakin besar resolusi, semakin tinggi kualitas gambar. Nah, lalu ada juga tipe grafis bitmap sangat baik untuk gambar dengan banyak warna. Baik, selanjutnya kita masuk ke grafis berbasis vektor. Nah, jadi grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik dan garis. Nah, lalu ada kelebihan grafis berbasis vektor, yaitu ukuran file yang dihasilkan kecil, sehingga menghemat memori penyimpanan. Sedangkan kekurangannya yaitu pemakaian memori prosesor lebih besar. Nah, lalu ada juga nih tipe file grafis bitmap, itu adalah EPS, AI, CDR, dan lain-lain. Nah, lalu sekarang kita masuk ke ciri-ciri grafis vektor, yaitu yang pertama, semakin besar resolusi, maka semakin tinggi kualitas gambar. Kebalikannya dari yang grafis bitmap ya, berarti ini. Nah, lalu yang kedua, kualitas hasil gambar tidak tergantung dari resolusi gambar. Nah, yang ketiga, hanya memerlukan ruang penyimpanan yang kecil. Nah, ada juga nih ciri-ciri lainnya, yaitu grafis dengan tipe vektor merupakan gambar yang dibentuk oleh objek berupa garis dan kurva. Ada juga pilihan grafik yang paling tepat untuk mengolah atau membuat gambar logo. Nah, baik. Sekarang tadi kita telah mengetahui ya apa itu vektor dan apa itu bitmap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi yang digunakan untuk membuat grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Nah, jadi di sini kita akan membahas seputar aplikasi CorelDRAW. Nah, jadi CorelDRAW itu apa sih? Jadi CorelDRAW itu adalah software yang digunakan untuk mengolah gambar. Nah, yang dimaksudkan gambar dalam arti yang luas untuk menciptakan suatu desain grafis. Nah, CorelDRAW ini merupakan aplikasi grafis yang memberikan kemudahan bagi para perancang dapat berkarya sehingga gambar yang dihasilkan dapat mendekati kenyataan sebenarnya. Nah, CorelDRAW juga merupakan software grafis untuk menggambar dengan format vektor. Karena selain kualitas gambar yang dihasilkan sangat halus, CorelDRAW dilengkapi fasilitas tools yang mempermudah bagi seseorang desainer menciptakan karya-karya yang indah dan spektakuler. Jadi secara garis besar, CorelDRAW itu memberikan kemudahan bagi penggunanya dengan interface-nya atau tampilannya yang interaktif, kemampuan produktivitas yang efisien, tools yang interaktif, efek-efek khusus, fasilitas pewarnaan, dan kualitas pencetakan yang optimal. Nah, lalu kita akan bahas kelebihan CorelDRAW. Jadi kelebihan CorelDRAW itu, ketika kita membuat desain, lalu dibesarkan atau di zoom, berapapun gambar tidak akan pecah, sehingga kita bisa lebih detail ketika menggabungkan desain kita. Nah, software berbasis vektor ini sangat familiar bagi pencinta desain grafis karena kemudahan yang ditawarkan. Nah, baik, selanjutnya kita langsung masuk aja ke CorelDRAW-nya ya. Kita akan membahas mengenai masing-masing bagian penting dalam interface program CorelDRAW 12 ini. Nah, jadi yang pertama itu ketika kita akan membuat artboard, kita klik ini aja, File, New. Nah, ini kita buat judulnya aja, misal A1. Nah, lalu ini kita atur width sama height-nya. Nah, ini udah pas 842595 buat seukuran poster karena kita akan buat poster juga ya nanti. Nah, oke. Oh, kita new lagi karena ini tidak jadi portrait ya hasilnya. Take 1, ini balikin jadi 595 842. Oke, enter. Kita close dulu aja ini. Nah, jadi yang pertama itu ini tuh saya jelaskan ini selection tool ya. Jadi selection tool tuh untuk kayak select nih, misal kita akan bikin kotak ini. Kita bikin bulat dulu deh. Nah, kita bikin bulat. Nah, ketika kita mau ngeklik ini, kita tuh nggak bisa pakai
ellipse tool ini, tapi kita harus pakai selection tool begitu. Nah, misal kita ini line-nya hapusin, terus warnanya ganti dengan warna hitam. Nah, jadi gitu, selection tool tuh buat ngubah-ngubah. Nah, terus ini bisa juga dipindahin ke tengah, pencet ini horizontal line center sama vertical line center. Nah, gitu ya. Ini kita juga bisa ubah warnanya di sini, misal mau warna pink. Tuh. Nah, setelah itu saya akan bahas dari pertama dulu ya. Tadi udah yang dari menunya tuh yang paling penting tuh ini paling menu, terus ada open untuk open file. Ini open file yang udah saya bikin. Kita close, terus di sini kita bisa save as. Jadi ada save as, ada export. Ini bedanya nanti kita jelasin di pertemuan selanjutnya. Udah mungkin di situ yang pentingnya. Nah, terus di sini ada edit, ini untuk paste. Terus ini ada preference buat kayak shortcut, terus di sini objek. Nah, kalau objek tuh kita harus klik dulu objeknya. Misal di sini diklik. Ini objek, terus kita bisa transform ini buat bisa di reflect buat horizontal vertikalnya gitu. Ini buat ngeflip gitu, seperti di flip lagi. Terus ini kita bisa scale, terus di sini ada range, terus ada bring to forward, bring to back gitu. Terus di sini kita bisa di group. Misal kalau di group tuh kita nih bikin kotak lagi, coba ya sekarang. Ini, nah bikin kotaknya tuh bisa langsung dipencet. Terus misalnya kita mau samain sama artboardnya, kita ketik aja dulu 595. Panjang H-nya mau 842 biar sama ya kayak artboardnya. Nah sama kan? Nah kita klik. Nah ini kita bisa langsung ke tengahin aja. Terus, nah ini yang tadi, ini kita ganti aja warnanya dulu biar kelihatan. So jadi warna oranye. Nah, jadi tadi ini kalau arrange tuh buat nih arrange terus beri send to back. Send to back tuh nah gitu, jadi ke belakang gitu. Nah, terus ada juga grup. Grup tuh buat kayak ngegrupin ini sama ini. Objek grup. Nah, jadi nanti waktu diubah-ubah tuh ini jadi ngikut gitu. Nah, kita ketangan lagi aja. Kita ungroup dulu aja. Ini bisa di sini ungroup. Nah, lalu di sini ada lock yang bisa kita lock. Ini lock selection, oke. Udah selanjutnya kita klik dulu yang ini ya. Di sini banyak, ada expand, ada yang biasa sering saya pakai tuh ada pad, plan, envelop, distort, dan yang lain-lainnya. Terus di sini ada type buat ini ya, buat tipografi. Misal di sini tuh ada di sini kita tulis dulu ya, poster by Salsa. Kita klik selection tool. Terus di sini kita ganti window-nya jadi window workspace-nya jadi typography. Nah, terus kita ini tulisin dulu jadi 40 misal. Terus ininya San Francisco misal. Lalu kita warnanya putih. Nah, misal gini ya. Nah, di sini ada, terus kita ganti dulu. Oh, ini jadi layout. Nah, jadi gitu. Terus di situ ini udah ada type kan, udah ada teks karena kita pakai type tool. Nah, terus kita bisa ke type sekarang. Terus kita fontnya bisa diganti. Terus recent fontnya apa yang dipakai sama Mira. Terus size-nya juga bisa diganti. Nah, ini create lines-nya juga bisa. Yang bisa dipakai udah itu paling buat font. Terus di sini ada select. Ini bisa select all. Udah segitu aja. Nah, terus di sini ada efek tuh biasanya ada 3D. Ini 3D itu ada extrude and bevel, ada revolve, ada rotate. Nah, kita coba lihat 3D di sini. Kita klik dulu objeknya. Terus efek 3D.
ini extrude and bevel. Nah, terus kita preview. Nah, kan jadi 3D seperti ini gitu. Oke, kita cancelin dulu aja. Nah, selain itu ada juga pad untuk offset padnya atau outline objeknya. Terus ada pathfinder juga. Terus ada style buat ada round corner, ini bisa dipakai. Terus yang lainnya bisa kalian explore sendiri. Nah, terus di sini ada window nih buat ngelihat ininya. Nah, di sini biasanya saya pakai yang workspace-nya. Nah, nih. Biasanya saya pakai workspace yang layout, soalnya di sini tuh ada color, transparansi sama gradient. Saya biasanya suka main di sini sih. Terus ada typography. Sebenarnya ada di atas, ini bisa. Tapi biasanya saya langsung ke window terus typography gitu buat ngelihat ininya. Bisa langsung di sini. Jadi nggak usah buka-buka ini dulu gitu. Ini namanya fontnya mau apa, terus ukurannya mau berapa gitu. Nah, kita balikin lagi dulu ke layout. Nah, udah segitu buat menunya. Sekarang kita jelasin buat ininya. Nah, di sini ada selection tool, di sini ada direct selection tool, sebenarnya sama aja. Terus di sini ada magic, ada lasso, saya jarang pakai ini. Terus ada pen tool. Nah, jadi pen tool di sini tuh buat apa sih? Jadi pen tool di sini tuh buat tracing suatu gambar. Misal kita buka gambar dulu. Misal kita mau tracing yang ini deh, coba. Yang ini deh. Nah, nih. Nah, ini misalnya ini kita mau tracing gambar ini ya. Kita ini dulu deh. Ini hapus dulu. Nah, jadi misalnya kita mau tracing. Nah, tracing itu tinggal gini. Si tracing ininya tinggal gini. Nah, ini doang. Nah, terus kita turutin. Itu buat pen tool aja sih. Nah, kita lanjut lagi ke yang tadi. Nah, text tool ini yang type tool udah ya, udah kayak tadi udah disebutin. Nah, di sini ada line buat bikin line gitu. Lalu di sini ada rectangle, misal kita ke ini pencet dulu ya, ini di ke sini dulu coba. Nah, kita misal mau bikin ellipse dulu ya, ellipse tool. Kita bikin kayak tadi. Ini kita ke tengahin. Terus ini kita gedein. Kita warnanya ganti, coba jadi warna pink. Nah, pink tuh ini kita rata tengahin, terus ini kayaknya belum. Nah, ini kita tambahin. Tuh. Nah, di sini ini kita bisa ada juga rectangle. Rectangle tuh buat kayak bikin kayak gini lah kurang lebih. Ini kita bisa warnain pakai warna apa aja, pakai warna merah contohnya. Gitu ya. Kita taruh aja dulu di sini. Nah, terus di sini paintbrush jarang aku pakai. Pensil tuh paling cuma buat pensil-pensil doang gitu. Terus di sini ada erase tool, kita bisa menghapus buat menghapus sesuatu. Jangan dihapus karena ini kenapa nggak kehapus? Karena ini udah di lock tadi ya. Gitu. Terus di sini ada rotate juga, ada scale, ada width, ada free transform. Nah, di sini ada shape builder. Nah, jadi ini yang biasanya sering dipakai ya. Jadi kita jelasin. Nah, shape builder tuh gimana sih cara pakaiannya? Nah, jadi kita pertama tuh kalau mau shape builder tuh kita tuh select dulu apa aja yang mau kita hapus. Nah, baru kita pencet shape builder. Terus kita arahin deh mana yang mau dihapusnya. Misal ini, yang merah ini mau dihapus. Nanti kita arahin terus pakai klik alt, tekan alt, lalu tinggal klik aja.
Nah, jadi hilang deh. Terus di sini di atasnya masih ada sisa. Kita zoom dulu, terus sama aja. Kita arahin, terus kita klik, tekan Alt, terus klik, udah. Jadi hilang gitu. Gitu sih paling buat shape builder. Nah, terus di sini ada juga perspektif, ada mesh, ada gradient. Nah, gradient itu buat apa sih? Misal kita mau ngegradienin ini ya. Nah, kita ini deh ke gradient nih warnanya. Nah, terus di sini mau apa tipenya? Linear apa radial? Linear aja cobain. Nah, di sini gradient ini tuh buat ngarahin arah gradiennya. Ini kan ke pinggir ya. Nah, kita mau bikin lurus aja gini. Nah, lurus kayak gini. Nah, jadi arahnya bakal gini gitu. Misal kita ganti dulu warnanya nih. Ini agak aneh ya warnanya. Misal kita bawahnya, nah gini, ini udah bagus. Tapi kebalik ya. Kita balikin aja tinggal. Gitu. Nah, gitu sih sebenarnya. Terus ini juga eyedropper udah sering tadi kita pakai ya, udah sering. Terus ini ada blend tool, jarang dipakai, simbol, volume, artboard, slice, hand zoom. Seperti itu mungkin buat tools-toolsnya. Sekian penjelasan materi mengenai identifikasi Corel pada hari ini. Barangkali anak-anak masih ada yang kurang paham dalam penyampaian materi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Silakan Karina. Ibu izin bertanya, kalau selain Corel, apa saja program grafis yang berbasis vektor itu? Ya, baik. Terima kasih Karina. Pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, jadi sebenarnya masih banyak sekali program grafis berbasis vektor selain Corel ini. Di antaranya adalah Adobe Illustrator yang mempunyai kelebihan dengan memiliki fitur yang lengkap serta mampu berkolaborasi dengan aplikasi lain di luar produk Adobe. Selain Adobe, ada juga program yang namanya Affinity Designer yang memiliki kelebihan yaitu mampu membuka file produksi tetangganya seperti file PSD, SVG, EPS, AI, dan PDF. Dan juga masih banyak lagi program grafis berbasis vektor yang dapat kalian eksplorasi sendiri. Bagaimana Karina? Apakah cukup dengan jawabannya? Cukup, Bu. Terima kasih. Noval izin bertanya, Bu. Silahkan, Noval. Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya, Bu, untuk gambar dengan format vektor disimpan dalam format itu apa ya, Bu? Ya, baik. Pertanyaan yang cukup menarik ya, Noval. Nah, dikarenakan dari segi ukuran file, gambar vektor itu berukuran relatif jauh lebih kecil dari raster image hingga mudah ditransfer melalui jaringan internet, email, atau diunduh online lewat browser, maka file untuk vektor ini haruslah memiliki format SVG, EPS, AI, PDF, atau CDR. Begitu, Noval. Bagaimana? Sudah paham? Baik, Bu, paham. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Noval. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu Tino izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Tino. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, sebelumnya saya izin share screen dulu, Bu. Oh ya, boleh Tino. Bentar ya. Boleh, silahkan Tino. Nah, saya menemukan ini di TikTok, banyak sekali yang membuat tulisan seperti ini, tetapi mereka tidak memperlihatkan tools apa yang digunakan untuk membuat tulisan seperti ini. Apakah Ibu dapat memberitahu saya bagaimana cara membuat tulisan seperti ini, Bu?
Wah, menarik sekali. Baik, sekarang Ibu akan coba memperlihatkan terus apa yang harus digunakan untuk membuat tulisan seperti itu. Ya, Ibu izin share screen lagi ya, Tino. Baik, Bu. Nah, ini ya, Tino. Misal kita kecilin dulu ya, ini gambarnya buat contoh aja. Kita taruh ke ujung dulu aja. Nah, sekarang ini kan font ya. Jadi kita taruh aja fontnya dulu di sini. Misal kita mau tulisan samain aja ya. Ini pertama tulisan 1, kita gedein dulu aja deh biar kelihatan. Nah, di sini kan ini tulisannya, nah di sini nih. Ini tulisannya masih kecil ya, kita ubah misal jadi 100 biar kelihatan. Nah, ini buat tulisannya ya. Kita ini tuh pakai satu kata, misal ini it's berarti satu kata. Kita tulis dulu, kita ganti dulu tulisannya biar bagus. Coba kita pakai, nah tulisan ini. Nah, gini ya. Kita buat lagi tulisan kedua. Yang oke ya. Kita taruh aja dulu di sini. Selanjutnya kita bikin tulisan ketiga. Nah, taruh aja dulu. Nah, selanjutnya setelah bikin 3 tulisan ini, kita akan bikin sebuah circle ya. Ini menggunakan ellipse tool. Nah, kita pencet shift sambil ditekan, sambil digambar, biar ukurannya tuh sama kanan kirinya. Kita pencet ini. Terus ini kan masih ini ya ngefill gitu. Karena ini di sini. Nah, kita ini warnanya kosongin dulu. Terus ini kita warnain. Ini buat bikin line aja sih sebenarnya. Kita rata tengahin dulu biar rapi. Terus ini agak kurang gede, jadi kita gedein dulu. Nah, setelah itu, ini tulisannya agak menghalangin, jadi coba pindahin dulu ke bawah. Setelah itu kita ini erase. Pakai ini erase tool ya, buat ngegambar si apa ini gelombang-gelombang ininya. Misal kita, nah gitu nanti jadinya. Nah gitu. Oke, kalau udah kayak gitu, nah kita pencet ini, si teks yang tadi kita ini, yang satu buat di atasnya, terus pencet ini juga nih, yang pad ini. Terus, nah bentar, sebelumnya ini kita pindahin dulu ke bawah, CTRL, Shift, kurung siku, kurung tutup siku, kurung buka siku, terus pencet ini sama ini pakai shift. Kita ini objek, ini expand, ini objeknya doang ya. Oke. Nah, ini udah kan? Nah, di sini terus kita pencet lagi shift objek. Nah, ini envelop distort terus make with top object. Nah, udah tuh jadi sama nih. Ini buat ngefitin aja dulu sama bulat-bulatnya, sama kita lakuin hal yang sama juga. Ini kepencet ya. Sama juga yang oke-nya kayak tadi, ini ke belakangin dulu. Terus ini kita expand dulu objeknya aja. Terus kita envelop distort, make with top object. Nah, gitu. Sama juga ini. Kita ke belakangin dulu. Kita expand. Ini objeknya aja ya. Oke. Terus kita envelop distort, make top object. Gitu guys. Ya, anak-anak. Ini cuman buat ngefitin ininya aja ya. Tulisannya. Nah, buat ngeblendnya tuh gimana sih? Jadi buat ngeblendnya tuh kita select dulu ya semuanya. Terus kita objek.
Oh, ini grup dulu aja deh. Kita grup dulu, CTRL, G. Udah, ini udah ngegrup kan tuh. Nah, lalu kita objek, terus expand. Ini objeknya aja ya. Oke. Nah, udah jadi seperti ini. Baru deh kita copy, terus kita paste lagi. Ini taruh dulu ya di bawah. Nah, kita warnanya ini samain deh kayak gini. Misal ini warnanya pakai ini ya, yang tuh situ. Nah, itu. Terus ini kita ketengahin. Warnanya yang lebih terang aja ya. Yaudah warna kuning ini aja deh. Nih. Nah, ini ke pinggirin dulu. Nah, yang ini tuh kita kecilin banget, sekecil mungkin. Kita rata tengahin pakai ini. Terus ini juga. Ini rata tengahin juga, tapi sebelumnya copy paste dulu. Ini buat si cover nantinya depannya. Bisa mau beda warna. Nah, ini select semuanya. Terus objek, blend option. Ini yang specified step. Kita bikin 60 aja coba. Enter. Udah kebikin blendnya. Kita objek lagi, blend, make. Nah, seperti itu. Nah, ini biar lebih bervariasi, jadi ini kita ganti warnanya jadi biru misal. Oke. Nah, kita sekarang rata tengahin. Gitu, Noval. Tino ya. Gitu nih, Tino. Gimana? Puas dengan jawabannya, Tino? Sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Baik, saya stop share dulu ya. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Bu. Silahkan ya sih, mau bertanya apa? Ini Bu, jadi saat penggunaan AI itu aku tuh kadang suka kesulitan tuh buat nge-tracking objek-objeknya menggunakan pen tool-nya. Nah, Ibu bisa nggak Bu contohin gimana cara gunain tools pen-nya itu dengan benar? Soalnya aku kadang suka kesulitan gitu Bu pas tracking. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Sirwan. Mungkin sekarang Ibu share screen lagi ya buat prakteknya. Karena ini pertanyaan butuh praktek. Nah, gini aja sekarang kita bikin tracing ya. Kita mau tracing gambar. Nah, kita tracing aja yang tadi yang tadi Tino tanyain. Yang udah ada aja. Nah, ini kita gedein dulu. Taruh ke tengah. Nih kan ini nih, kita tracing yang huruf T-nya aja nih kan agak sulit ya kelihatannya. Kita zoom aja dulu, kita cobain tracing ya. Pakai pen tool kan ya. Ini pen tool. Nah, caranya tuh sebenarnya ini tuh kalau pen tool tuh harus pakai keyboard juga, soalnya suka emang agak sulit sih biasanya. Tapi kalau udah biasa mah bakal terbiasa kok. Nah, misal kita sekarang mulai tracing dari tengah aja dulu ya. Dari sini ini tinggal klik aja. Terus kita klik misal yang akhir lengkungan di sini, berarti kita klik di sini aja. Kita tekan, terus ikutin aja semua ikutin tulisannya. Kita sambil tekan, terus lepas. Nah, ini yang ini kan suka ngeganggu ya. Jadi kita klik aja pakai Alt. Terus ini kembaliin ke sini. Nah, ini ini kan masih ada file-nya, jadi nanti suka ngeganggu, kita hapus dulu aja. Jadi cuman ada line-nya doang. Nah, lanjut. Kita bikin lagi garis lengkungnya, kita ambil di sini aja, sama tekan, terus tinggal ikutin aja. Udah gitu, sama ini pakai tekan Alt, terus balikin lagi ke sini. Lalu kita ikutin lagi, ini di sini garisnya misalnya. Nah, di sini kita ikutin aja tulisannya. Pakai Alt, ini kembaliin, terus di sini pakai Alt, terus kembaliin. Nah, terus ini sama aja, tekan,
ikutin pakai Alt, kembaliin lagi. Di sini juga tekan, ikutin pakai Alt, kembaliin. Terus ini juga sama, kita lihat ujung ini ya, ujung lengkungannya biar rapi. Pencet terus tekan. Nah, udah lepas, Alt, balikin lagi. Terus ini juga sama ya. Klik, tekan, Alt, balikin lagi. Ini juga tekan. Ini balikin lagi. Bukan yang ini deh. Nah, udah. Yang ini harusnya tadi, tapi udah kembali. Ini tekan. Oh, belum deh. Nih, si ininya nih. Kalau nggak pakai Alt tuh bakal kayak gini nanti hasilnya. Nah, jadi kita harus ituin dulu. Kayak gitu. Nah, kita ini pencet. Tekan aja. Ini Alt, balikin lagi. Terus ini tekan juga. Pakai Alt. Terus balikin lagi. Udah deh. Satuin. Nah, kita ini balikin lagi ke ini ya. Ke selection tool. Terus kita warnain. Misal warnanya putih aja. Nah, lainnya hapus. Udah deh, jadi ini cara yang benar gitu. Pakai pen tool ya. Jadi ini kita coba lihat aja. Ini kita ganti aja warnanya jadi warna sama kayak gini ya. Nah, terus kita lihat pasti hasilnya sama. Tuh, sama kan? Kita kecilin dulu. Ya, ini huruf T-nya udah sedikit mirip ya sama yang huruf T di sini. Gitu ya Silwan mungkin buat Baik. cara pen tool-nya. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama ya Silwan. Sebelumnya saya izin share screen lagi. Nah, jadi tahap kedua kita akan membuat desain grafis untuk keperluan media cetak dengan membuat sebuah karya poster seperti ini. Nah, jadi nanti konsepnya saya panggil satu-satu, lalu kalian share screen bagaimana cara membuatnya. Nah, lalu setelah kalian selesai membuat, maka akan dilanjut dengan teman yang lainnya, gitu ya. Gimana, siap? Siap, Bu. Ya, baik. Untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Karina. Baik, Bu. Saya izin share screen. Ya, boleh. Bentar ya. Ya, silakan karena membuat posternya.
Ya, bagaimana Karina, sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Wow, sempurna sekali ya Karina. Sudah cukup Karina. Ya, baik. Selanjutnya silakan kepada Tino. Baik Bu, sebelumnya saya izin Ya. screen. Boleh Tino. Sebelumnya saya pin dulu ya. Ya, bagaimana Tino? Apakah sudah selesai? Mungkin sudah Bu, segini saja. Oke, bagus ya Tino. Sudah cukup Tino. Iya Bu, terima kasih Bu.
Ya, selanjutnya kepada Noval dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin share screen ya Bu. Ya, boleh.
Ya, bagaimana Novel? Apakah sudah selesai? Ya, saya kira udah selesai, Bu. Bagaimana? Ya, Budi keren nih. Sudah cukup ya Novel? Terima kasih, Bu. Ya, untuk selanjutnya kepada Yasirwan dipersilakan. Baik, Bu. Saya izin share screen, Bu, sebelumnya. Ya, boleh.
Bagaimana ya Sirwan? Apakah sudah selesai membuatnya? Sudah, Bu. Selesai. Baik, bagus sekali ya, rapi banget. Oke, sudah cukup saya share screen-nya. Ya, setelah saya menjelaskan pengertian desain grafis, pengertian vektor dan bitmap, menjelaskan fungsi icon pada Corel Draw, maka dalam 45 menit ke depan, saya akan berikan waktu bagi siswa-siswi sekalian untuk mengerjakan LKPD yang terdapat pada LMS, yaitu membuat sebuah karya poster dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, baik semuanya. 45 menit telah berlalu. Untuk yang belum mengumpulkan, silakan langsung kumpulkan di LMS. Baik, Bu. Ya, baik murid-murid, setelah kita mengetahui dan memahami dasar-dasar desain grafis, membuat sebuah karya poster akan menjadi hal yang tidak begitu sulit. Bahkan, kalian akan semakin menggemarinya, karena kalian sudah paham betul apa itu vektor dan apa itu bitmap. Bagaimana pemilihan color palette yang sesuai, bagaimana cara menggunakan tools yang ada pada Corel, dan masih banyak lagi. Saya harap setelah pembelajaran ini selesai, teman-teman semua dapat mengaplikasikannya sehingga menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Ya, baik, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu pada pembelajaran hari ini dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.